今日召见，乃是道宗传承万年的。他明明是几人中最晚通关的。未免辜负机缘二字。这时，便是能把你体内的血脉之力，陈家是落寞后来到下狱的。觉醒失败了。若再找一处血力师。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Kontinen bagian ke-149 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan para peserta kompetisi yang dibawa ke menara spiritual dari Sekte Dao. Ketua Sekte Dao langsung muncul untuk memberikan arahan kepada para peserta. Hari ini Sekte Dao akan memberikan kesempatan kepada para peserta kompetisi untuk memasuki menara spiritual. Diketahui menara spiritual memiliki 10 lantai dan lantai ke-10 merupakan lantai tertinggi yang berkesempatan untuk merebut langit. Tidak ada yang namanya makan gratis di dunia ini, jadi mohon senior memberitahu apa yang harus dilakukan oleh para peserta setelah memasuki menara spiritual, tanya Yan Liuxi kepada ketua Sekte Dao. Ternyata setelah para peserta memasuki altar spiritual, mereka diminta untuk membawa nama Sekte Dao di kompetisi antar 9 benua. Di kompetisi itu nantinya para peserta akan memasuki dunia rahasia untuk memperebutkan benda pusaka dewa. Ketua Sekte Dao kemudian memberitahu tiap-tiap lantai di menara spiritual akan disesuaikan dengan ujian yang sudah diikuti oleh para peserta di lembah Yinxian. Chang Tianxiao, Yan Liuxi, Nalanditian, dan Liu Shang diminta untuk memasuki lantai ke-9. Sementara untuk Chen Tian, ketua Sekte Dao meminta Bang MC untuk masuk ke lantai 10 menara spiritual. Tentu saja hal ini menimbulkan keributan di antara para peserta, karena bagaimana bisa Chen Tian yang keluar paling terakhir dari lembah Yinxian malah bisa memasuki lantai teratas dari menara. Nalanditian juga bertanya penilaian seperti apa yang diambil oleh ketua Sekte Dao hingga Chen Tian bisa naik ke lantai 10. 4 orang peserta yang melewati level Tong Tian di lembah Yinxian memanglah sangat hebat, namun Chen Tian mengikuti tes kemampuan yang kesulitannya berada di atas level Tong Tian, jadi sudah selayaknya Chen Tian bisa menaiki menara spiritual lantai ke-10. Tentu saja hal ini membuat semua murid kaget karena mereka pernah mendengar kabar hanya ketua Sekte Dao generasi pertama yang berhasil melewati ujian tes kemampuan di lembah Yinxian. Chang Tianxiao tampak tersenyum dan semakin tertarik kepada Chen Tian. Dia berharap Chen Tian tidak membuatnya kecewa setelah keluar dari lantai ke-10 menara spiritual. 就凭他！ 有意思。 Setelah semua peserta masuk, Zheng Yangji meminta Chen Tian untuk memanfaatkan dengan baik ketika memasuki lantai ke-10. Diketahui ranah Chen Tian masih berada di bawah Chang Tianxiao untuk saat ini. Beberapa saat kemudian ketua Sekte Dao meminta Zheng Yangji untuk memanggil Dao Bugu guna menemuinya. Semua itu tidak terlepas karena Dao Bugu merupakan dekan akademi tempat di mana Chen Tian belajar. Sementara itu di lantai 10, Chen Tian mulai berjalan untuk mencari sesuatu. Xiao Mo mengetahui kalau energi spiritual di tempat ini sangat padat. Jika Chen Tian berada di tempat ini selama setengah bulan, maka dia pasti bisa menerobos ranah. Ketika sudah berjalan ke depan, Chen Tian menemukan sebuah kolam aneh. Tuan Jian mengetahui kalau kolam aneh di depan Chen Tian merupakan kolam darah untuk membangkitkan garis keturunan.
Tuan Jian merasa ketua Sekte Dao tidak berbohong kalau di menara spiritual Chen Tian akan mendapatkan keuntungan. 未免辜负机缘二字。这时，道宗的老小子果然没骗人。 Begitu Chen Tian masuk ke dalam kolam darah, Bang MC langsung merasakan kesakitan yang amat sangat. Chen Tian kemudian bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tuan Jian kemudian memberikan penjelasan ada alasan kenapa Nalandi Tian dan Chang Tian Xiao bisa sekuat sekarang. Mereka berdua berhasil membangkitkan keturunan darah dari dewa kuno. Kolam darah yang dimasuki oleh Chen Tian pada saat ini tentu bisa membangkitkan keturunan darah yang dimiliki oleh Bang MC. 便是能把你体内的血脉之力，陈家是落寞后来到下狱的。你有万灵之体，自己的血脉之力觉醒后先动他。 Chen Tian bertanya lagi apakah di dalam tubuhnya benar-benar ada keturunan darah yang bisa dibangkitkan. Tuan Jian berkata kalau keluarga Chen menjadi keluarga kecil setelah mengalami kemunduran. Dengan kata lain, keluarga Chen dulunya merupakan keluarga besar yang disegani oleh banyak orang. Bagaimana mungkin keluarga besar tidak mempunyai keturunan darah sama sekali, ucap Tuan Jian kepada Chen Tian. Hanya saja tidak ada yang mampu membangkitkannya selama ribuan tahun karena Chen Tian mempunyai banyak bakat dan tidak pernah menggunakan kekuatan garis darah. Maka saat ini merupakan momen yang tepat untuk membangkitkan kekuatan garis darah. Setelah mendapatkan ceramah dari Tuan Jian, akhirnya Chen Tian bisa paham dan ingin melihat bagaimana kekuatan garis darah dari leluhur keluarga Chen. Di sini kita diperlihatkan beberapa orang yang pernah menjadi patria keluarga Chen serta asal-usul keluarga Chen yang berasal dari peti mati Jiulong. Peti mati Jiulong merupakan peti mati yang dibawa oleh beberapa ekor naga, mirip-mirip surrounding the heavens ya guys. Setelah selesai, Xiao Mo lekas bertanya apakah Chen Tian berhasil membangkitkan kekuatan garis darah atau tidak. Chen Tian merasa kalau tidak ada yang berubah di dalam tubuhnya. Hanya saja sedikit merasa kalau tenaga di dalam tubuhnya semakin banyak. Xiao Mo pun merasa heran dan beranggapan kalau Chen Tian sudah gagal membangkitkan kekuatan garis darah. Namun Tuan Jian memberikan pemahaman kalau keluarga Chen merupakan keluarga besar, jadi mungkin saja membutuhkan kekuatan lebih banyak untuk benar-benar membangkitkan garis darah. Chen Tian langsung kepikiran untuk mencari kolam darah lain guna membangkitkan garis darah. Tuan Jian pun tersenyum karena menurutnya kolam darah seperti ini sangat sulit untuk ditemukan. Meskipun Chen Tian menjelajahi 9 benua, belum tentu menemukan kolam darah yang dicari. Namun karena Sekte Dao sangat menginginkan harta di dunia rahasia, mungkin saja kamu bisa menemukan tempat seperti ini di dalam dunia rahasia itu, ucap Tuan Jian kepada Chen Tian. 若再找一处血力石，处可见的寻常之物，道宗如此重视疆域秘境。 Chen Tian kemudian mendatangi pilar-pilar yang berada di lantai ke-10 karena pilar ini mempunyai sebuah tulisan yang cukup familiar. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.